Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Boleh tahu nggak kamu tinggal di kota mana? Komen ya di bawah kalau Elprana tinggal di Surabaya nih. Dan tentu saja baik Elprana ataupun kamu pasti punya tetangga dekat rumah. Nah, pernah nggak kepikiran kira-kira ada nggak sih tetangga misterius yang sering melakukan tindakan mencurigakan seperti mengendap-endap, menyembunyikan sesuatu, bahkan memata-matai kita? Gila sih, kalau ada tuh bakalan ngeri banget. Konsep ini diangkat oleh pengembang game asal Rusia Dynamic Pixels sebagai permainan stealth horror game berjudul Hello Neighbor. Pada tahun 2017, game ini dirilis oleh Tiny Build dan digemari oleh banyak orang di seluruh dunia. Di video kali ini, Elprana akan mencoba untuk menjelaskan alur cerita lengkap di setiap seri game Hello Neighbor beserta kisah nyata di dunia yang mungkin melatar belakangi diciptakannya game Hello Neighbor ini. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal yang aku jelaskan di sini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih kalau ada sekitar 5 seri game Hello Neighbor yang beredar, belum termasuk novelnya. Dan dari seluruh serial ini, aku akan coba jelaskan secara ringkas dan mudah dipahami. Semua bermula di sebuah kota bernama Ravenbrooks. Tinggallah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Sang kepala keluarga bernama Theodore Peterson adalah seorang desainer wahana permainan di taman bermain Golden Apple. Dia memiliki istri cantik bernama Diana serta 2 anak yang ceria, kakaknya Aaron dan adik perempuannya bernama Mia. Diketahui anak lelakinya, Aaron, berteman dekat dengan anak tetangga depan rumah bernama Nikki. Secara garis besar, kehidupan keluarga ini sangat harmonis, istri yang baik hati, suami yang mapan, serta anak-anak yang penurut. Namun sayang, kondisi ini tidak bertahan lama karena ada suatu momen saat fakta menyedihkan menimpa keluarga Peterson. Istri yang paling dicintainya harus meninggal karena kecelakaan mobil. Mengetahui hal ini, anak-anak Peterson sangat terpukul. Hal ini membuat mereka menjadi tidak rukun seperti sedia kala. Aaron sering menjahili adiknya Mia dan Mia juga sering terlihat murung. Kukira keputusasaan keluarga itu hanya sampai di sini saja. Ternyata ada salah satu wahana roller coaster milik Peterson mengalami kecelakaan hingga menyebabkan salah satu anak gadis pengunjung harus meregang nyawa. Dari kejadian itu, Peterson dituntut dan harus meninggalkan perusahaannya. Kondisi keluarganya makin hancur setelah mengetahui bahwa anak lelakinya, Aaron, makin menjadi-jadi. Dia terlihat mudah marah dan sering menggoda adiknya, sampai-sampai merampas boneka pemberian sang ibu lalu menyembunyikannya di atap rumah. Setelah berhasil menemukannya, Mia bertengkar dengan kakaknya di atap rumah itu hingga membuatnya tak sengaja terdorong ke halaman rumah. Mengetahui hal tersebut, hati Peterson makin hancur, kehilangan istri, pekerjaan, dan sekarang kehilangan anak perempuannya. Keputusasaan ini membuat Peterson menjadi gelap mata. Dia kini berbalik menegasi anak lelakinya itu dengan penuh amarah dan kekerasan, hingga tega mengurungnya di dalam basement. Ternyata tindakan Peterson barusan diketahui oleh Nikki, teman bermain Aaron. Ia tidak sengaja melihat anak lelaki yang sengaja diseret masuk ke dalam kurungan Mr. Peterson. Nikki juga sadar kalau temannya, si Aaron, tidak pernah terlihat selama berbulan-bulan. Dan dari sinilah kisah Hello Neighbor dimulai. Nikki harus mencari cara untuk menyelinap masuk, melewati setiap ruangan, mencari kunci dan jalan keluar agar dapat menemukan rahasia di dalam basement rumah Mr. Peterson. Game ini seru banget karena kita harus bersusah payah menemukan jalan pintas tanpa ketahuan si tetangga. Walau Nikki berhasil sampai di basement, namun naas Peterson berhasil menangkapnya lalu mengurungnya di kamar. Beruntung, sesaat kemudian ada sosok anak laki-laki misterius yang membantunya keluar dari kamar tersebut. Dia langsung lari menuju rumahnya dan Mr. Peterson mengejar, walau pada akhirnya dia mengurungkan niatnya karena mendengar suara teriakan anak di dalam basement. Wah, merinding banget ya. Semisal punya tetangga kayak Peterson gini. Yang masih menjadi misteri adalah siapa sosok anak lelaki yang membantu Nikki keluar dari rumah itu. Ada yang bilang itu adalah roh penghuni rumah, ada juga yang bilang itu adalah si Aaron, anak dari Mr. Peterson. Atau jangan-jangan Aaron ini sebenarnya sudah meninggal lagi dan arwah itulah yang membantu Nikki keluar. Kalau kamu punya teori mengenai hal ini, please bantu jelaskan di kolom komentar ya. Beberapa tahun
kemudian, Nikki beranjak dewasa. Dia sudah enggak tinggal di Ravenbrooks lagi pasca kejadian yang menimpanya semasa kecil itu. Namun, ada sebuah surat yang muncul memintanya untuk kembali ke kediaman rumahnya di Ravenbrook. Nikki lalu pulang ke kampung halamannya dan mendapati rumah Mr. Patterson sudah menjadi puing-puing bangunan seperti bekas kebakaran gitu. Saat kelelahan dan terlelap di dalam rumah, Nikki bermimpi terjebak di dalam rumah Mr. Patterson, namun dalam versi yang jauh lebih besar. Dia juga dikejar oleh sosok bayangan hitam misterius yang mengerikan. Ada yang bilang kalau bayangan itu adalah roh dari Mia Patterson, adik perempuan Aaron yang sudah meninggal. Ada juga yang berspekulasi kalau bayangan hitam itu adalah kumpulan dari energi negatif karena rasa bersalah tak terbendung dari Mr. Patterson. Dia merasa gagal tidak dapat membuat keluarganya utuh dan harmonis seperti dulu. Ya ampun, menyedihkan sekali ya kisahnya. Sekedar info, cerita barusan berasal dari game Hello Neighbor pertama dan DLC Hide and Seek ya. Sekarang kita beralih ke seri yang lain. Di game Secret Neighbor sebenarnya terhubung dengan alur cerita novelnya. Aku akan coba jelaskan secara ringkas dan jelas. Bersetting di Ravenbrooks tepat setelah kepindahan Nikki ke kota lain. Saat itu ada beberapa murid sekolahan yang curiga dengan gelagat Mr. Patterson. Mereka pun masuk menyelinap untuk menyelidiki basement rumahnya, dan kisah Secret Neighbor ini akan fokus pada petualangan anak-anak itu. Konsep gamenya cukup seru dan menarik karena online multiplayer. Setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing dan kamu harus saling bekerja sama untuk memecahkan misteri di dalam basement rumah Patterson. Beberapa bulan kemudian muncullah sebuah kabar kalau banyak orang hilang di daerah kediaman Mr. Patterson. Bahkan anak-anak yang masuk ke rumah itu tidak pernah terlihat keluar kembali. Hal ini membuat seorang jurnalis lokal bernama Quentin tertarik untuk menyelidiki lokasi tersebut. Dan kisah Hello Neighbor 2 dimulai dari sini teman-teman. Setuju nggak kalau aku bahas mengenai teori seram game tersebut? Kalau setuju, yuk like video ini sekarang juga. Tembus 10.000 likes, Elprana janji akan buatkan videonya untukmu. Sekarang Elprana akan bahas beberapa kisah nyata yang mungkin menjadi latar belakang dari dibuatkannya game ini. Karena Elprana yakin banget kalau setiap game terkenal pasti memiliki kisah nyata di baliknya. Kisah pertama, sebuah kejadian memilukan yang dialami oleh Elizabeth pada tahun 1984. Saat itu dia disuruh ayahnya untuk ke basement dan di sana ia dibius, diborgol dan diperlakukan dengan buruk oleh ayahnya sendiri. Sejak saat itu Elizabeth tidak pernah menghirup udara bebas lagi karena dia dikurung selama 24 tahun di basement oleh ayahnya. Dia bernama Joseph yang dengan teganya memperlakukan anaknya dengan sangat buruk. Bahkan diketahui Elizabeth juga melahirkan anak-anak dari ayahnya sendiri. Ya ampun, ngeri banget ya ceritanya. Menurut Elprana, kisah ini cukup identik dengan game Hello Neighbor. Bedanya kalau Patterson mengurung anak lelakinya, sedangkan Joseph mengurung anak perempuannya. Namun apapun itu jenisnya, tindakan seperti ini tidak seharusnya dilakukan oleh ayah sendiri. Beruntung Elizabeth pada akhirnya berhasil keluar setelah dia memaksa ayahnya untuk membawa Elizabeth ke rumah sakit. Di sana ia langsung melapor atas tindak kejahatan ayahnya itu. Kalau kupikir-pikir wajah Joseph ini mirip ya dengan Patterson. Menurutmu gimana teman-teman? Kisah kedua terjadi di antara tahun 2002 hingga 2004, tepatnya di kota Cleveland, Amerika Serikat. Ada seorang tetangga bernama Castro yang menculik 3 wanita dan disekap di basement rumahnya. Tidak ada satupun yang mengetahui hal tersebut hingga di suatu hari Castro lupa nih mengunci pintu belakang rumah. Lalu salah satu korban berusaha kabur dan berteriak sekencang-kencangnya. Beruntung ada tetangga yang menghampirinya saat itu, lalu menyelamatkan wanita ini beserta 2 wanita lainnya. Bahkan ada juga anak gadis berusia 6 tahun yang ternyata dilahirkan selama proses penyekapan tersebut. Gila, merinding banget ya. Elprana jadi takut nih dengan tetangga sendiri. Takutnya tetangga kita ada yang mengerikan seperti kisah barusan lagi. Berdasarkan analisisku, masih ada banyak sekali kisah mengerikan yang berhubungan dengan tetangga di sekitar kita. Dan konsep ini berhasil menarik perhatian developer untuk merancang sebuah game keren bernama Hello Neighbor yang fokus pada misteri mencurigakan dari tetangga depan rumah. Jadi gimana nih menurut kamu? Apa kamu percaya kalau Hello Neighbor diangkat dari kisah nyata? Apakah kamu punya teori lain mengenai game ini? Tulis analisismu di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya,
lainnya, jangan sungkan buat komen hashtag bahas Elprana atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.